yang insyaallah ausal waktu ma'akum di hurmatin usallimu laka, seluas-luasnya waktu dengan segala kehormatan kepada beliau kami persilakan. Terima kasih kepada pembawa acara Ustaz Cece telah memberikan waktunya kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah halana wa harama syukrana ala bidayah asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala ta'ala bi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anja'al ayyama minkum asra'ina min ibadikum wa imaykum iyyakum wa ra'aykum Allah min fadl. Wallahu wasi'un 'alim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nisa'i imra'atun nazar ila isyarat wa idza amata atka wa idza yut'ana wa idza ta'fi madiwan. Yang kami hormati Kepala KUA Kecamatan Kabupaten Padang serta staf dan jajarannya, juga yang kami hormati para rekan-rekan penyuluh Kecamatan Padang, juga yang kami banggakan seluruh calon pengantin baik laki-laki maupun perempuan yang alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berkumpul di aula atau musola ya Kecamatan Kabupaten Padang dalam rangka kegiatan pembinaan nikah dan keluarga. Salawat serta salam semoga tercurah pada baginda alam yaitu Nabi Muhammad SAW. Para calon pengantin yang berbahagia, dalam pernikahan itu kita terikat dengan suatu aturan negara dan aturan agama. Ya, apa itu ikatan aturan negaranya? Yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Di dalamnya banyak mengatur tentang aturan-aturan perkawinan dan rumah tangga, termasuk banyak itu tentang perkawinan. Terkait dengan itu, diantaranya adalah mengatur tentang usia perkawinan. Usia perkawinan yang dibolehkan menurut undang-undang ini adalah usia 19 tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Sudah cukup semuanya? Sudah cukup ya? Nggak ada masalah ya? Cukup. Kemudian masih banyak lagi yang lainnya terkait dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Kemudian kita dalam pernikahan itu, karena nikah itu adalah ibadah, maka harus menggunakan menggunakan tata cara sesuai dengan ibadah. Ya, nikah itu bukan hanya sekedar menyalurkan hawa nafsu, menyalurkan keinginan nafsu, tapi nikah itu harus diniatkan nikah itu adalah ibadah. Sama seperti sholat, ya, cuma beda hukum. Ya, sholat itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Tapi dalam tata caranya ada syarat, ada rukun. Sama, sholat itu ada syarat, ada rukun. Begitu juga pernikahan, ada syarat, ada rukun. Dan ini harus tahu, harus paham. Sebelum melakukan sesuatu harus paham dulu, harus dipahami dulu. Kita mau sholat, pertama harus tahu hukumnya. Sholat zuhur, apa hukumnya? Hukumnya adalah wajib. Qobliyah zuhur, hukumnya adalah sunnah, harus tahu dulu. Begitu juga tata caranya, aturan-aturannya, sehingga ketika kita menjalankan sesuatu, ya, baik itu ibadah secara langsung kepada Allah maupun ibadah melalui orang lain, yaitu diantaranya adalah pernikahan. Pernikahan adalah suatu ibadah yang ibadah tersebut berkaitan dengan orang lain. Ya, nikah itu harus ada lawannya. Ya, laki-laki harus ada lawannya, yaitu perempuan. Perempuan harus ada lawannya, yaitu laki-laki. Itu ibadah yang harus melalui perantara
nikah, termasuk pada ibadah ghair mahdoh. Nah, syarat dan rukun nikah. Pertama harus kita rinci dulu apa itu syarat nikah. Apa syarat nikah apa saja? Kalau syarat sah salat apa? Syarat sah salat suci, pertama suci dari hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil menghilangkannya dengan cara berwudu. Bagaimana tata cara berwudu? Nah, itu harus sudah jauh lebih bisa ya. Sekarang udah termasuk dewasa. Kemudian hadas kecil dihilangkan dengan cara berwudu. Hadas besar dihilangkan dengan cara mandi apa? Mandi wajib atau mandi besar sebetulnya. Jadi itu harus sudah paham semuanya. Ya, harus sudah paham semua bagaimana berwudu yang bagus, yang baik, yang benar. Bagaimana tata cara mandi wajib. Di mana perempuan lebih sering mandi wajib ya, setelah haid. Ya. Setelah nifas, setelah melahirkan ya. Itu perempuan mungkin lebih banyak mandi wajib dan itu harus sudah bisa menguasai lah. Minimal dia harus mempersiapkan dari sekarang sebelum ya kita terlanjur menjadi seorang ibu dan udah bisa mengajarkan kepada anak-anak. Ya. Itu tadi menghilangkannya dengan cara mandi wudu ya, mandi besar. Itu hadas kecil dan hadas besar. Kemudian terkait dengan pernikahan, apa itu syaratnya nikah? Satu dalam keadaan beragama Islam. Nikah itu nggak bisa yang satu agama Islam yang satu bukan agama Islam, nggak bisa. Dalam Islam tidak mengakui atau tidak mensahkan ketika dinikahkan yang satu agama Islam yang satu bukan Islam, nggak bisa. Tidak ada. Ya, harus kedua-duanya dalam keadaan beragama Islam. Begitu juga yang lainnya. Ya, bukan hanya mempelai laki-laki aja, mempelai laki perempuan aja, tapi seperti walinya, dua orang saksinya, semuanya harus dalam keadaan beragama Islam. Nah, harus dipersiapkan juga Islam yang bagaimana. Jangan sampai kita mengorbankan pernikahan kita yang kita pernikahan yang kita pegang, kita genggam selamanya sampai seumur hidup ya, pernikahan yang selamanya, tapi diawali dengan pernikahan yang kurang sempurna. Ya. Tapi dia dilakukan oleh pernikahan yang tidak sempurna. Jangan sampai kayak gitu. Jangan mengorbankan diri kita. Sempurnanya pernikahan itu bagaimana? Itu tadi dalam syaratnya dalam keadaan beragama Islam yang bagaimana? Sedangkan Islam itu adalah satu syahadat, dua Islam itu satu syahadat, dua sholat, tiga zakat, empat puas, lima pergi haji. Ini jangan sampai nggak hafal. Ini jangan sampai nggak hafal. Kalau nggak hafal sekarang berarti kudu banyak belajar lagi. Ya, belajar lagi, ikut lagi pengajian di rumah, lingkungan rumah. Ya, jangan sampai kita menjalani kehidupan rumah tangga, ilmu pernikahan dan rumah tangga, tapi kita nggak tahu hukum agama. Bagaimana kita bisa mengajarkan anak-anak kita nanti? Ya, persiapkan dari sekarang sebagai tanggung jawab kita, ya, sebagai konsekuensi untuk kita yang melakukan yang punya keputusan ingin menikah. Berarti kita konsekuensinya harus kita terima, harus kita jalankan ke depannya sebagai tanggung jawab kita nanti. Karena ketika nanti kita punya anak, itu pun akan menjadi hal yang harus dipertanggungjawabkan. Ya. Pintar atau soleh dan solehnya anak itu semuanya tergantung dari kita juga.
Yang mengawalinya adalah diri kita. Didikan anak itu yang pertama didikan anak itu yang pertama ditemukan oleh anak adalah orang tua. Kita ini terpatut nggak dicontoh yang baik oleh anak? Kira-kira siap nggak untuk dicontoh baik oleh anak? Kalau ini calon bapak, calon ibu, calon mama, kira-kira siap nggak sekarang nih? Seandainya nanti nih, mungkin setahun atau 2 tahun ke depan dicontoh oleh anak, siap nggak contoh baiknya? Dari situ harus bertanya pada diri kita, saya siap nggak ya? Kalau saya siap, berarti saya harus mempersiapkan. Seperti tadi hukum-hukum agama, hukum syariat, saya belum paham, berarti saya harus banyak belajar lagi, ngaji lagi. Sementara di sini waktu sedikit, ya tinggal hanya beberapa menit lagi. Gak cukup untuk bisa menyampaikan hukum-hukum segala macam. Ya, ini siap nggak kira-kira cari ilmu lagi nih ngaji nih di lingkungan rumah nih? Ada pengajiannya di rumah, Mas Salim? Ada ya? Ngaji lagi karena yang sholatnya masih belum beres, belum tuntas tata caranya, bacaannya, gerakannya yang belum benar, dibenerin lagi sekarang. Sebelum nanti banyak tuntutan oleh anak-anak kita nanti. Karena setidaknya ya sudah menjadi suatu cita-cita yang umum. Pernikahan itu ingin menginginkan anak yang soleh dan solehah. Anak yang soleh dan soleh itu sangat menguntungkan, ya, sangat menguntungkan bagi orang tuanya, bagi masyarakat, bangsa dan negara. Tapi kalau sebaliknya, anak enggak soleh, anak kena kasus polisi mulu, dipanggil polisi mulu, di mana-mana banyak melakukan satu kesalahan, tingkah laku dan sebagainya karena diawali oleh kita yang tidak mengajari yang benar, maka yang susah siapa nanti? Ya, yang anak itu akan menyusahkan siapa? Pasti orang tuanya. Kita ini calon emak, calon bapak akan ke bawah. Itu konsekuensi seorang yang akan menikah dan harus siap dari sekarang, harus terbayang dari sekarang. Ya, harus terbayang dari sekarang bahwa itulah yang harus dipersiapkan untuk diri saya, suami, istri, yang harus dipersiapkan dari sekarang sebelum hal itu terjadi. Bukan aku nakutin, dan memang seperti itu konsekuensi. Ya, ketika menjadi orang tua, menjadi seorang ibu, menjadi seorang bapak, kemudian punya anak, dan itu anak akan akan diminta pertanggungjawaban baik di dunia maupun di akhirat. Ya, ketika anak di dunia aja nih anak punya masalah, pasti orang tuanya akan ke bawah. Saya nggak yakin nggak kayak gitu? Yakin nggak kehidupan seperti itu? Yakin. Semuanya tergantung dari diri. Siap? Yang mau nikah siap nih begitu? Siap. Masa dibatalin lagi, dicabut lagi berkas. Nah, ya kalau nggak siap berarti cabut lagi berkas dari KUA, nggak jadi saya nikah, nggak kuat ini tanggung jawabnya, gua cabut aja, ya saja, tinggal cabut, nggak kuat saya belum siap. Nah, kalau nggak siap, kalau nggak siap ya, kan gitu. Kemudian apa tadi? Ya, tadi sholat ya, sholat. Yang sholat masih bulan Ramadan, yang upayakan mulai dari sekarang dalam keadaan repot bagaimanapun sholat dan sampai tinggal. Lengkapi yang 5 waktunya sama sahur dan bolong. Ketika sudah lengkap 5 waktunya, sempurnakan. Baru lengkap doang, belum sempurna. Lengkapi sholat itu, kemudian sempurnakan dengan cara berjamaah di masjid atau mushola terdekat. Jangan menghindar masjid, jangan menjauh dari masjid. Kalau kita pengen soleh, ini khusus buat laki-laki. Perempuan nggak wajib untuk berjamaah. Kalau laki-laki untuk pengen soleh, jangan jauh-jauh dari jauh. Ketika udah cukup ibadah kita, menurut Allah orang ini udah cukup ibadahnya, Allah akan memudahkan segala urusan. Ya.
Kalau menurut Allah ini udah cukup nih ibadahnya, udah luar biasa dah. Yang wajibnya, yang sunnahnya semua dilengkapin, adabnya bagus, akhlaknya bagus kepada orang tua, pada masyarakat bagus. Oh, kata Allah udah cukup nih. Ketika dia mendoa, saya kali ngedoanya aja akan cepat ya. Anak butuh biaya untuk pendidikan, lagi butuh biaya buat anak. Ya Allah, dimudahkan. Allah akan memudahkan jalan. Tuh ya. Ini waktu sedikit banget ini. Ya Allah. Ya, jadi syarat tingkat agama di antaranya adalah Islam, kemudian balik. Islam balik. Nah, balik itu adalah batasan maksimal balik adalah 15 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Kemudian balik bagi laki-laki ciri di tanda-tandanya adalah mengalami atau sperma ya, mimpi jima ya, mimpi dan keluar sperma, itu adalah tanda-tanda balik laki-laki. Kemudian tanda balik perempuan adalah menstruasi. Menstruasi itu mulai dari paling muda 8 tahun, 9 tahun. Ya. Itu menstruasi bagi perempuan. Kemudian ada menstruasi itu ada yang sebentar, ada yang lama. Yang paling lamanya menstruasi tahu? Paling lamanya menstruasi bagi wanita, ya bukan bagi laki-laki. Hah? Maaf, 14 hari. 14 hari. Paling lama ya 14 hari. Pernah mengalami? Enggak. Jadi mungkin itu teori orang lain kali ya. Hal yang seperti itu masuk dalam bahasan fikih, itu ada dibahas dalam pengajian. Makanya hal-hal itu bisa ditemukan kayak gitu. Jadi haidnya wanita paling lama adalah 15 hari. Ketika 50 dari 1 sampai 15 hari itu, ketika dia masih dalam keadaan haid, dia boleh meninggalkan sholat. Ketika dia 15 hari, 16 hari masih keluar haid, maka yang ke-16 harinya dia wajib sholat. Karena ke-16 hari itu adalah bukan lagi darah haid, itu termasuk kepada darahnya darah istihadah. Apa itu? Istihadah adalah darah penyakit. Dalam keadaan mau sholat disumpel dulu, sampai keluar terus kita harus sumpel, atau dibawa ke dibawa ke dokter ahli ya kewanitaan lah gitu ya, kemudian jadi dikonsultasikan ke dokter ya. 16 harinya itu berarti sudah wajib sholat. Itu hukum itu ya, kita harus tahu hukum seperti itu, batas-batasnya. Mungkin itu saja, terpaksa saya tutup. Masih banyak hal yang harus saya sampaikan, tapi waktu terbatas. Ya, nanti kurang-kurangnya cari lagi ya. Saya lagi di rumah, siap nih. Di rumah Majelis Taklim ada di rumah. Jangan jauh-jauh dari Majelis Taklim, jangan jauh-jauh dari pengajian. Apapun yang dijelaskan di situ kita tampung aja tuh. Syukur-syukur bisa dilaksanakan hari itu, ataupun bekal kita untuk diri kita nanti, ataupun untuk anak-anak kita nanti. Siap? Ya, kudu siap. Enggak mau. Karena perjalanan pernikahan itu bukan untuk sebentar. Ya, perjalanan yang lama dan jauh itu yang enggak sebentar, perlu bekal yang banyak. Ini waktu itu cuma hanya dari jam berapa? Jadi enggak cukup. Ya, enggak cukup untuk menjalani pernikahan dan rumah tangga. Saja semoga neng dan abang-abang semuanya dipermudah segala urusannya, dan
bahagia, semoga lancar menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran fid dunya wal akhirah. Terima kasih kepada Ustaz Jalal yang telah memberikan materi tentang khususnya fikih nih. Karena ini membantu sekali ini. Karena pertama nih tugas suami itu pertama apa? Wa tu'alluha. Memberikan pemahaman ilmu termasuk hukum fikih. Nanti ini sebelum malam pertama tanya dulu bisa nggak mandinya. Kalau belum bisa pagahin dulu. Ajarin. Iya pagahin, kasih tahu. Orang Surabaya ajarin. Oh iya pagahin. Pagahin ya. Pas satu. Ajarin dulu masalah hukum fikih. Makanya aku mah tidak sanggup. Nah sokong nanti sama suami nih. Dukung sama suami, anterin. Kalau ada pengajian, usahain istri kita mau biar menuntut ilmu. Karena satu menuntut ilmunya seorang istri mengukurkan kewajiban seorang suami. Anterin kalau bisa mah, takut nyasar. Bisa nyasar. Romantis duaan kan hanya menikah mah usah tapi nitip istri istri saya buat menikah kan saya buat ngaji di sini. Karena terbatas itu kan gugur nanti kewajiban seorang suami, ya mungkin dari beliau itu maksudnya. Nah perbaiki nih, pelajari lagi tentang masalah ibadah, terutama hukum masalah fikihnya. Mungkin semua nih pemateri dari awal sampai akhir nih, mudah-mudahan nih manfaat sekali lagi buat adik-adik semua. Ini suatu bentuk nih Kementerian Agama kasih sayangnya melalui KUA nih. Pemahaman ilmu yang diberikan ke adik-adik ini mudah-mudahan manfaat buat rumah tangga adik-adik semua. Dan kami semua berharap ini adik-adik yang akan melaksanakan akad pernikahan diberi kelancaran sama Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah dinyatakan sah menjadi suami istri, adik-adik dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Dan ditutup dengan akhirul kalam, wabillahi taufiq bi ahsani thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.